Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 35. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Dan seperti biasa admin juga berharap semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 34 diceritakan, Pak Theo dan Pak Zainal yang baru saja mengantar Pak Henry kembali ke mobilnya. Kini Pak Zainal terlibat obrolan ringan dengan Pak Theo. Obrolan itu dilakukan sambil berjalan untuk kembali ke ruang masing-masing. Sampai di depan sebuah lift, Pak Theo dan Pak Zainal harus berpisah. Karena Pak Zainal berada di lantai 2 sedangkan Pak Theo berada di lantai 5 perusahaan. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 14:30. Kini Pak Theo dan Pak Zainal telah kembali ke ruangannya masing-masing. Pak Zainal kini telah tiba di ruangan ekspor-impor dan Pak Theo telah kembali ke ruangan Direktur. Pak Zainal yang telah berada di ruangannya kini mulai disibukkan kembali oleh aktivitasnya. Namun beberapa saat kemudian Pak Zainal teringat kembali akan sebuah nama, yaitu Linda. Ya, Pak Zainal diminta untuk memanggil Linda. Maka Pak Zainal segera memencet telepon yang ada di mejanya dan meminta Linda untuk menghadap. Linda yang merasa tidak biasanya Pak Zainal memanggilnya. Maka saat itu juga Linda menuju ke ruangan Pak Zainal. "Selamat siang Pak," kata Linda. "Silakan masuk Bu Linda. Silakan duduk," kata Pak Zainal dengan ramahnya. Linda kemudian masuk ke ruangan Pak Zainal dan duduk di kursi yang ada di depan meja Pak Zainal. "Kaget ya Mbak Linda saya panggil," kata Pak Zainal dengan tersenyum. "Saya juga kaget, makanya saya panggil Bu Linda, hehehe." Linda terlihat tersenyum saat Pak Zainal mengajaknya sedikit bercanda. "Bu Linda betah gak bekerja di perusahaan ini?" kata Pak Zainal. Linda yang mendengar pertanyaan itu kemudian terdiam sesaat. Lalu terdengar dari suara Linda, "Iya Pak, saya betah bekerja di perusahaan ini." Pak Zainal lalu meneruskan pembicaraannya. "Syukurlah ya kalau Bu Linda betah. Ini saya melihat kinerja Bu Linda juga bagus dan Bu Linda juga jarang nggak masuk. Mulai besok Bu Linda sering-sering ke ruangan ini ya. Bu Linda akan saya bimbing selama beberapa hari. Mudah-mudahan dalam beberapa hari tersebut Bu Linda menguasai semuanya," kata Pak Zainal. Linda yang merasa belum connect kemudian berkata, "Menguasai apa ya Pak? Kalau saya boleh tahu." "Begini Bu, kedepannya saya tidak di bagian ini, saya akan mengisi jabatan baru. Nah, posisi manajer ekspor-impor sepertinya akan jatuh kepada Bu Linda." Linda saat itu terlihat kaget. Dia tak menyangka sama sekali dengan kata-kata yang diucapkan Pak Zainal tersebut. Kata-kata itu juga yang tadi diucapkan sahabatnya, yaitu Andi. "Apa saya mampu ya Pak?" kata Linda. "Pasti mampu Bu. Apalagi ini adalah sebuah perintah buat Bu Linda. Nanti masalah hak-hak Bu Linda silakan ditanyakan dengan Ibu Francisca ya," kata Pak Zainal. Sedangkan Linda kini dipenuhi beragam tanda tanya dari mana Andi mengetahui kalau dirinya akan diangkat menjadi manajer ekspor-impor. Setelah Pak Zainal selesai menyampaikan perihal kabar tersebut, kini Linda meminta izin kepada Pak Zainal untuk meneruskan pekerjaannya. Sementara Andi yang masih bersih-bersih di lobi perusahaan. Kini Andi mengambil alat pengepel lantai karena lantai di lobi sedikit kotor. Andi kini meneruskan pekerjaannya kembali. Sementara di ruang lain Pak Theo kini terlihat begitu bahagia dengan kabar pengangkatannya sebagai salah satu direksi di perusahaan besar.
Ini adalah sebuah tantangan baru bagi Pak Theo. Kini Pak Theo mulai berpikir tentang Andi, sang cleaning service, sang bos yang penuh misteri baginya. Pak Theo siang itu terlihat berjalan di beberapa ruangan dan kemudian Pak Theo turun ke lantai 1 dan ingin menuju lobi perusahaan. Namun ketika Pak Theo sampai di lobi dan melihat Andi, saat itu juga Pak Theo menghentikan langkahnya. Pak Theo merasa begitu sungkan ketika melihat Andi yang sedang mengepel lantai. Maka Pak Theo mengurungkan niatnya dan kembali ke lantai 5 dan masuk ke ruangannya kembali. Pada saat itulah Linda masuk ke lobi karena akan bertemu dengan salah satu relasinya. Linda terlihat duduk di salah satu kursi di ruang tersebut. Sementara Andi masih asyik dengan pekerjaannya. Pada saat itulah Linda melihat seorang pria turun dari mobil mewah di depan lobi perusahaan. Ternyata orang tersebut adalah Irwan, sang manajer keuangan teman Andi. Terlihat beberapa karyawan dan staf perusahaan begitu segan dan hormat kepada Irwan. Mereka yang mengenal jabatan Irwan sebagai manajer keuangan pastilah menaruh rasa hormat pada Irwan. Irwan yang saat itu melihat Andi tengah mengepel di lobi perusahaan. Irwan kemudian menegur Andi, "Ngapain sih kamu ngepel di sini? Kayak gak ada orang lain saja." Bisik Irwan pada Andi. Biarin saja Wan, lagian ini juga memang tugasku kok," kata Andi sambil tersenyum. Andi kini terlihat duduk dengan Irwan. Tiba-tiba seorang staf di perusahaan bernama David menghampiri. "Hai kamu cleaning service, jangan duduk di situ dong. Tugasmu hanya bersih-bersih bukannya duduk di situ," kata staf tersebut. Mendengar hal itu Andi segera menjawab, "Iya Pak, maaf ini cuma sebentar." Linda yang mendengarkan hal tersebut ingin membantu Andi. Namun hal tersebut ditahannya. Karena Linda melihat pria yang duduk dengan Andi tersebut berdiri dan berkata, "Nama Bapak siapa?" kata Irwan. "Saya Agung. Saya staf bagian distribusi," kata pria bernama Agung tersebut. "Perkenalkan Pak, nama saya Irwan. Saya manajer keuangan di perusahaan ini. Saya yang meminta Mas ini duduk di sini. Kalau Pak Agung masih mempermasalahkan hal ini silahkan Pak Agung bicarakan kepada saya." "Salah Mas ini apa?" kata Irwan dengan setengah emosi. Orang yang bernama Agung mendengar pria di depannya itu adalah manajer keuangan. Kini staf bernama Agung itu pun memilih duduk di salah satu kursi dan meneruskan kembali pembicaraannya. Tiba-tiba di ruangan itu Pak Theo datang dan terlihat Pak Theo wajahnya memerah. Rupanya Pak Theo telah mengetahui kejadian yang baru terjadi. Pak Theo segera duduk di samping kursi Andi dan berkata, "Kursi di ruangan ini boleh diduduki siapapun. Semua berhak memakai fasilitas di perusahaan ini. Dan kami selalu menjunjung nilai-nilai persamaan hak. Jadi maaf ya Pak Agung. Tipe pemikiran seperti Bapak sudah usang dan tidak cocok untuk dipakai di zaman sekarang." Pak Andi tidak apa-apa duduk di kursi itu. Apalagi Pak Andi diminta menemani seorang manajer di perusahaan ini. Staf bernama Agung itu pun tidak bisa berkata-kata lagi dan terlihat begitu ketakutan ketika sang bos besar telah campur tangan dengan urusannya. Agung tak menduga sama sekali hal sekecil itu bisa membuat sang bos besar begitu marah. Kini nampak terlihat beberapa orang meninggalkan ruangan tersebut. Mereka takut kena imbas marah dari Pak Theo. Di dalam hati mereka, segitunya ya Pak Theo membela seorang cleaning service. Irwan atau Wawan yang sudah mengetahui jati diri Andi yang sebenarnya dirinya tidak merasa aneh dengan apa yang dilakukan Pak Theo. Karena Wawan merasa yakin kalau Pak Theo sudah mengetahui juga jati diri Andi yang sebenarnya. Pak Theo yang saat itu melihat Wawan segera mengenali Wawan.
Karena di perusahaan itu memang jabatan manajer keuangan adalah jabatan yang prestisius. Sebuah posisi yang eksklusif. Dan ketika Pak Theo mengetahui kalau Irwan adalah teman akrab Andi, maka hal tersebut bukanlah hal yang aneh. Wawan yang masih muda dan dapat menduduki posisi tersebut. Hal tersebut juga membuat Pak Theo menjadi segan kepada Wawan. Sementara Andi kini kembali terlihat melakukan pekerjaannya kembali. "Pak, saya melanjutkan kerja saya ya Pak." "Wan, aku mau kerja dulu ya Wan, silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol sama Pak Theo." Andi segera berlalu dari tempat itu. Sementara Pak Theo dan Wawan yang kini tengah duduk semeja. Saat itu terlihat kedua orang itu sama-sama segan satu sama lain. Namun kini terlihat Pak Theo membuka pembicaraan. "Pak, Wawan ini akrab juga ya sama Pak Andi," kata Pak Theo. Sepertinya Pak Theo ingin menggali informasi soal Andi kepada Wawan. "Iya Pak, saya lumayan akrab Pak. Saya sudah beberapa bulan menjadi teman kos Andi." Kemudian sekilas Pak Theo menatap Wawan dan kemudian Pak Theo berkata dengan memelankan suaranya. Atau lebih tepatnya berbisik, "Berarti Pak Wawan sudah tahu ya siapa Pak Andi yang sesungguhnya?" Mendapat pertanyaan dari Pak Theo tersebut, Wawan merasa sedikit kaget. Namun pertanyaan seperti itu pasti dilontarkan oleh orang yang sudah mengetahui jati diri Andi. Maka Wawan menjawab dengan pelan, "Iya Pak, saya sudah tahu, dan terus terang Andi juga banyak membantu saya." Jawaban dari Wawan tersebut membuat Pak Theo cukup puas dan Pak Theo tidak kaget. "Jadi Pak Wawan sudah tahu ya kalau beliau adalah pemilik perusahaan ini?" kata Pak Theo dengan memelankan suaranya kembali. "Iya Pak, saya sudah tahu," kata Wawan dengan suara yang juga dipelankan. "Saya juga tahu Pak. Perusahaan milik Andi bukan hanya ini saja. Andi punya banyak perusahaan," sambung Wawan. "Iya Pak, saya juga sudah tahu hal tersebut," kata Pak Theo. Kini Wawan dan Pak Theo terlibat dalam obrolan ringan sampai beberapa saat, dan kemudian setelah itu Wawan berpamitan kembali ke ruang kerjanya. Sementara Andi yang kini tengah berada di ruang cleaning service. Sore itu telah menunjukkan pukul 4. Andi segera pergi ke beberapa ruangan. Seperti biasa Andi lalu mengecek ruangan mana yang kotor atau tidak. Andi kali ini tengah berada di ruangan HRD dan ketika dilihatnya ruangan ini mulai sepi maka Andi segera mengambil sapu dan alat pelnya. Namun belum sempat hal tersebut dilakukan tiba-tiba Ibu Sinta, salah satu staf HART, memanggil Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 35. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Terima kasih.